Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi hari ini kita akan belajar tematik di tema 3, subtema 3, muatan bahasa Indonesia. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita masih membahas tentang wawancara. Sebelum masuk ke materi, intinya ingin mengingatkan kalian subtema terakhir sebelum PH. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi atau pendapat tentang sesuatu. Pewawancara akan mengajukan pertanyaan tentang informasi yang ingin diketahui, dan narasumber akan menjawab masalah yang ditanyakan pewawancara. Daftar pertanyaan dan laporan wawancara. Sebelum melakukan wawancara, kita tentukan topik yang akan kita bahas. Menyusun daftar pertanyaan wawancara dilakukan sebelum wawancara. Daftar pertanyaan yang akan ditanyakan diurutkan dari hal yang umum ke hal yang khusus. Pertanyaan pada narasumber diajukan secara berurutan, mulai dari tahap pembuka itu tahap salam atau sapa, lalu ke tahap inti. Tahap inti itu berarti udah mulai melakukan wawancaranya, dan kegiatan penutupnya. Tahap penutup itu biasanya ucapan terima kasih. Berikut contoh daftar pertanyaan wawancara. Misal kita ambil topiknya yaitu padi sebagai tanaman pangan. Narasumbernya tentu saja petani padi. Dan berikut daftar pertanyaannya. Yang pertama, 1. Apa yang dihasilkan dari tanaman padi? 2. Mengapa kita perlu menjaga kelestarian tanaman padi? 3. Siapa yang menanam padi? 4. Kapan waktu yang tepat untuk menanam padi? 5. Bagaimana tahap-tahap pertumbuhan padi? Dan 6. Berapa lama proses yang dibutuhkan dari menanam bibit padi sampai panen? Dan masih banyak lagi. Misal kalian mau bikin pertanyaan-pertanyaan apa lagi? Bisa lebih dari 6. Laporan wawancara. Nah, hari ini kita akan bahas tentang laporan wawancara. Dalam membuat laporan wawancara harus mencakup hal-hal berikut. Hal-hal berikut merupakan format laporan wawancara. Format laporan wawancara. Format dalam laporan wawancara hal yang pertama ada di laporannya yaitu latar belakang. Latar belakang di sini kita tuliskan alasan kita melakukan wawancara. Kenapa kita melakukan wawancara dengan narasumbernya? Yang kedua, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan kita tulis maksud dan tujuan kita melakukan wawancara. 3. Topik wawancara. Kita tulis topik dalam wawancara yang kita lakukan seperti contoh yang tadi ada di atas. Yang keempat, narasumber. Narasumber ini berarti orang yang kita wawancarai, kita tulis. Misalnya dengan bapak siapa, atau ibu siapa, siapa mereka itu, seperti tadi contoh di atas. Misal kita tentang padi, nah berarti kita mewawancarai Pak petani padi. Terus nomor yang kelima, pewawancara. Pewawancara itu berarti kalau misalnya kita yang melakukan wawancara, kita tulis nama pewawancaranya siapa, si A, si B gitu. Yang keenam, waktu dan tempat wawancara. Waktu dan tempat kita tulis hari, tanggal, waktu dan tempat melakukan wawancara. 7. Hasil wawancaranya kalian tulis. Kalian pas wawancara itu dapat apa aja? Kan kalau menulis wawancara kan harus dicatat kan.
Kalau wawancara itu kita harus mencatat apa pertanyaannya, apa jawabannya. Nah, nanti kita tulis hasilnya seperti apa. Bisa dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan lalu jawab, pertanyaan jawab, pertanyaan jawab, atau bisa dijadikan sebuah paragraf. Dan yang terakhir, kesimpulan. Setiap laporan harus ada kesimpulannya. Nah, berikut contoh laporan hasil wawancara. Seperti tadi yang di depan ya, ada latar belakang, ada maksud dan tujuan, ada topik wawancaranya, ada hari, tanggal, waktu, tempatnya. Lalu laporan wawancaranya. Di laporan wawancaranya ada wawancaranya siapa, narasumbernya siapa, nah hasil wawancaranya. Nah, ini yang tadi dijelasin. Hasil wawancaranya bisa dijadikan paragraf seperti ini. Misal di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 paragraf, berarti pewawancara ini mengajukan 7 pertanyaan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulannya. Harus ada kesimpulannya. Nah, untuk menentukan kesimpulan hasil wawancara, nah, kita harus tahu dulu apa itu kesimpulan. Kesimpulan hasil wawancara merupakan keseluruhan isi wawancara yang telah kamu lakukan. Kesimpulan ditulis dalam bentuk paragraf secara singkat dan jelas. Nah, berikut langkah-langkah menulis kesimpulan hasil wawancara. Yang pertama, tulis jawaban secara jelas dan rinci sesuai pertanyaan. Nah, di hasil wawancara tadi kalian tulis pertanyaan dan jawabannya secara rinci. Terus, yang kedua, periksa dan pahami kembali jawaban narasumber. Yang ketiga, lakukan pengelompokan jawaban yang mengandung inti topik wawancara. Jadi diambil intinya, ngomongin apa sesuai dengan topiknya atau enggak. Nah, yang keempat, tentukan ide pokok yang mengandung topik wawancara. Ide pokoknya. Bisa tadi tuh, topiknya kan tentang tanaman padi. Nah, kalian cari tuh jawaban dari narasumber yang mengandung topiknya. Wawancara itu apa, bagaimana cara merawatnya, atau dan sebagainya. Yang selanjutnya, yang kelima, tentukan kalimat utama yang menjadi inti topik berdasarkan jawaban narasumber. Yang kelima, tentukan kalimat penjelas yang mendukung inti topik berdasarkan jawaban narasumber. Yang ketujuh, gunakan kalimat efektif agar kesimpulan tidak terlalu panjang dan bertele-tele. Kan kesimpulan harus singkat kan, jadi harus disusun dengan kalimat efektif. Dan yang terakhir, gunakan bahasa baku sesuai kaidah agar mudah dipahami. Nah, ini contohnya, contoh kesimpulan hasil wawancara. Kesimpulan. Ini kesimpulan dari yang tadi ya, wawancara yang di atas. Tanaman padi akan tumbuh subur di daerah dataran rendah yang panas, mengandung banyak uap air, dan memiliki curah hujan yang cukup. Tanaman padi berkembang biak dengan biji. Bagian-bagian dari tanaman padi yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Tanaman dimanfaatkan sebagai tanaman pangan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Jadi kesimpulannya itu membicarakan tentang tanaman padi. Kalian tulis tanaman padi itu tumbuhnya, terus tanaman padi berkembang biak dengan apa, sesuai dengan temanya atau topiknya yang tadi ditentukan. Nah, setelah menuliskan laporan, biasanya ada presentasi laporan hasil wawancara. Tujuannya yaitu mempresentasikan laporan hasil wawancara adalah membagi informasi kepada orang lain tentang wawancara yang telah kita lakukan. Berikut cara melakukan presentasi yang baik. 1. Membuka presentasi dengan ucapan salam. 2. Memperkenalkan diri. 3. Menyampaikan laporan hasil wawancara sebaik mungkin.
menyampaikan materi atau hasil wawancara dengan jelas dan rinci. Cara menyampaikannya boleh seperti bercerita. Selanjutnya, hasil wawancara disampaikan secara komunikatif atau menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Saat menyampaikan laporan, sesekali perhatikanlah orang yang menyimak. Jadi karena kita memegang teks laporan atau buku, bisa kertas gitu kan. Nah, kita nggak boleh hanya terpaku melihat bacaannya saja, terus nunduk aja. Jadi kita sesekali harus melihat ke depan orang-orang yang sedang menyimak isi laporan kita. Selanjutnya, jika kesulitan untuk menghafal teks, sebaiknya kamu menggunakan catatan kecil berisi poin-poin hasil wawancara. Nah ini, kalau misalnya banyak kan laporan hasil wawancara, nah kalian siapin kertas kecil, kalian tulis poin-poinnya. Jadi kita lihat poin-poinnya aja, terus perhatikan orang yang menyimak. Nah yang terakhir, presentasi diakhiri dengan ucapan terima kasih. Tugas. Untuk tugasnya, membuat laporan hasil wawancara. Nah, wawancaranya dilakukan dengan orang tua, dengan topiknya perawatan tanaman. Wawancara seperti tadi contoh di atas ya, kita tulis dulu daftar pertanyaan wawancaranya. Di sini minimal ada 5 pertanyaan. Boleh lebih, boleh 10, boleh 6, boleh 15, boleh 20. Lalu setelah wawancara, buatlah laporan hasil wawancara seperti contoh yang tadi di atas dijelaskan, atau sesuai dengan contoh yang ada di buku tema 3 halaman 90. Dikumpulkan sampai hari Senin, tanggal 21 September 2020 jam 4 sore. Ya, sekian pembelajaran tematik pada hari ini Bunda sampaikan. Jika masih ada yang bingung atau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung saja japri Budia. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.